Berdasarkan search engine, ini ada beberapa, kalau kita ketik Gustiwiw langsung ada lanjutannya. Betul. Mulai dari Gustiwiw, Sal Priadi. Lu Sal Priadi sebenarnya? Iya. Kenapa milih untuk jadi Gustiwiw? Kenapa milih untuk jadi pencipta lagu? Emang kesejahteraan terjamin? Nah, Sudah pasti enggak yang pertama ya, teman-teman. Kita realistis. Kita realistis Kita nih. akui. Di negara kita yang katanya masyhur ini, asik. Asik. Ada katanya. Iya, itu loh. Kaki gue naik gini Nggak apa-apa. Nih, di kata Jangan Kejauhan. Bisma sama Sheryl. Bisma kita kan sahabatan, gila. Dari Pacaran apa enggak? sekarang iya. Itu. Malu kira kerjasama. Iya, Lu bukan yang nge-evo. gitu, kayak gimmick-gimmick gitu. Sorry, gue minta maaf. It's okay, Iya. it's okay. Sorry, It's okay, it's gitu. okay. Cuma emang Bisma sering bantuin Revo juga, gitu. Oh, semenjak Untuk Bisma dapetin tahu Sheryl. Revo baper, Bisma udah nggak mau bantuin Revo lagi. Kayak nggak sampai situ, Mas. Itu Jujur, lebay. kalau misalkan udah sampai situ, mungkin acara ini jadi pagi-pagi pasti happy. Iya. Ya, kita langsung sambut Revo. Selamat kembali di Viniar bersama Gustiwiw. Selamat datang, Iya. Gusti. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga ke Viniar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Aku yang terima kasih. Jadinya ngambil Nanti aja. Nanti aja. Itu off cam, tadi off cam. Iya, off cam. Tapi ya, sebelumnya kan gue nggak tahu Gustiwiw siapa. Gue Google. Oke. Muncul data-data Oh, seperti data-data. berikut. Iya, Ya. nice bridging. Ada banyak Gokil. banget Gustiwiw yang dipertanyakan di internet. Berdasarkan Search engine. ini ada beberapa, kalau kita ketik Gustiwiw langsung ada lanjutannya. Betul. Mulai dari Gustiwiw, Sal Priadi. Lu Sal Priadi sebenarnya? Iya. Jadi emang galau bunga matahari itu, emang gue bikin untuk ya orang-orang. Barat apa kabar Barat? Alhamdulillah baik, lagi sama Sarah. Oh iya. Iya. Dia- Kirain lagi ke Timur. Gaprol pakai es gemes. Tapi maksudnya apa nih Gustiwiw? Iya, sama Gustiwiw Priadi? maksudnya apa nih? Enggak, karena kan gue nge-produce Sal Priadi kan. Naikkan dikit. Iya. Pantesan gua- Kayak agak ninja gitu. Iya. Jadi kayak gue ketutup bedeng. Kurang keliat nih. Iya nih. Nah. Iya, gue tuh kan nge-produce 4 lagu Sal dari album Markers yang alat tulis kantor. Alat tulis kantor. Iya, kan Markers and Pencil kan. Iya. Itu albumnya soalnya bahasa Inggris. Oh, bahasa dia. Inggris. Terus kepanjangan. Makan Spencer. Iya, baju emang. Bukan, pokoknya marker, such, and the flash disk, and the many more. Pokoknya. Oke, many more. Iya. Ada 4 lagu, ada dari planet lain, episode, foto kita blur, sama lagi apa ya? Oh ya sudah judulnya. Gitu. Terus gue pernah ikut tour juga sama Sal. Sama Sal juga bikin di rangkaian turnya Sal bikin Du Gusti Ada Orkes. Itu tuh membawakan album perdana, terus juga sembari di teaterkan gitu, jadi konsepnya kayak lenong. Konsepnya kayak lenong gitu. Tapi dinyanyikan gitu. Iya, drama musikal tapi lenong gitu. Seru banget. Berarti kalau kita search Sal Priadi ada Gustiwiw? Enggak. Enggak. Enggak ya? Gustiwiw Sal Priadi. Sal Priadi. Sal Priadi. Enggak. Album. Album. Iya. Gitu. Gitu. Emang ada repot ya. Banyak yang nggak tahu kalau lu itu ngeprodusin lagunya Sal Priadi. Betul. Dan alhamdulillah satu itu hits banget. Hits banget. Iya, ternyata. Iya, yang Bunga Matahari ya? Bukan. Nah, banyak yang bilang kayak gitu. Banyak yang bilang gue yang nge-produce Gala Bunga Matahari. Padahal bukan. Tapi itu siapa yang produce? Ada lah orang. Oh, ada. Nggak tahu juga deh. Namanya Rifan Kalbuadi. Rifan. Dia lah ya. Ipan. Si Ipan. Ah, Iya, Ipan. Iya. Tapi kalau lu bikin si Planet. Planet gua si Planet. Dari apa tuh? Dari segi producing, apa aja yang lu bikin? Gua yang nge-produce lagunya, apa yang aransemen musiknya. segala Mixing, macam. mastering. Mixing mastering tuh bukan. Oke, udah nunjuk tapi udah nunjuk tapi bukan. Iya. Lirik. Lah, bukan juga. Bukan, itu Sal. iya, itu Sal. Itu Sal. Pokoknya lirik, melodi itu udah dari Sal, lagu dari Sal. Gue cuma bikin Nge-produce lagunya. nge-produce musiknya aja, Cuma gitu. bagus kok.
gitu. Ah itu mah kayak nggak minta saran teman. Iya, bagus kok. Iya bagus kok. Iya, Pak Priadi duduk kan di setel. Nih, Sal. Oke. Bagus lah. Bagus. Gila Asik. mixing, dia mix. Iya. Kayak gitu. Soal lagu itu lu dapat royalti berapa? Gimana? Dapat royaltinya berapa? Lah enggak, kan kalau kan gue produser, jadi gue beli putus. Oh, beli pun. Berapa? Harganya. Iya, kalau misalnya gua mau deh diproduksi nama Gusti Will. Iya. Red Carpet minta dong. Langsung ya. Soalnya habis lu produce, gua mau minta lu sekalian ngepost TikTok sekali. Iya itu. Oh, juga sebagai KOL. Iya. Sama attendance pas nanti syuting. Iya, pas syuting. Oh, gitu. Iya. Nah, waktu lu ikut Sal Tour, itu nggak attendance? Gitu. Nanya. Iya, attendance itu apa sih? Yang kayak lu datang, cengir dibayar. Anjay, itu mah like KOL iya sih. Iya. Sumpah, gue sering banget dapat tawaran. Lu juga pada sering ya? Sering. Terus lu terima? Terima dong, cuma datang kan act pretty aja. Iya, ya Allah. Asik. Gitu. Gue tolak terus gue. Kenapa? Kenapa tuh? Hah? Rezeki tuh nggak boleh ditolak. Iya. Gue ambil abis itu. Cepet Habis berubah tolak ya, diambil. cepet berubah ya. Oh, berubah Kagak, waktu pikiran. itu disuruh ini, ke pameran alat musik. Gue seneng kan. Iya. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain, datang aja. Lu ngapain? Ngapain gue datang doang? Iya siapa tahu tertarik untuk beli nanti. Nggak keluar duit. Iya juga. Iya Alat musik juga. mahal. Iya Udah juga, 10 iya juta ke juga. atas, ya Allah. Iya. Sebenarnya tuh lu datang buat mancing yang lagi pameran. Pasti, Mas Gusti, ini nih Mas, cobain Mas, Oh, cobain. sebenarnya gitu tujuannya. Iya, diskon Iya. Mas, buat Mas 80%. Gitu, lu nggak datang. Ya, gua Udah telat, Telat pamerannya dong, udah kan? lewat, Iya. Nah, lanjut lagi. Ada, udah di next. Oke. Itu ada di kiri. Iya, itu. Gusti Wiu berantem. Nah, Gusti Wiu berantem. Lu sih emang kayak pentolan sih. Lu MMA banget sih. Iya. Iya sih. Sebenarnya gue sempat berantem sama Max Mighty-mu. Oh iya. Perkara apa tuh? Hah? Bensin. Oh enggak, maksudnya. Itu bukan nama Max itu. Itu mah. Sama- Kita semua lagi berantem. Oh enggak kan sama Max, Pertem Max. Iya. Gitu gue berantem sama Max soalnya Max ngira guanya tuh light gitu. betal lah. Iya. Gitu. Oke. Pernah kerja sama lanjut? Shall we continue? Shall we continue ya? Iya. Gue pengen beli HP Vivo deh. Jadi apa? Iya. Kameranya lebih bagus. Dengarnya rumah lu dekat BP, Bintaro Plaza. Iya. Iya. Saya pamit ya. Jangan dulu. Jangan dulu. Tapi Gusti ini kelahiran. Gue 99. Oh, nggak apa-apa kalau yang penting nggak 92 ngaku 90. Tapi kalau kita Masih ada lagi kamu balik lagi non-stop Asik, action. asik. Kena deh semua. Kritis, aktivis, mantap banget. Let's go. Kita satu frame lagi. Iya. Satu blunder, semua Semua blunder. kena. Mungkin kita klarifikasi dari sekarang ya. Boleh. Halo teman-teman, saya Gusti bersama rekan Marlo. Saya Marco. Ya, kami di sini tidak ada bermaksud untuk Saya sih benci beneran. Mungkin mereka enggak, saya benci beneran. Enggak, maksudnya saya nggak ada maksud untuk bikin klarifikasi ini karena fakta. Iya. Gue baru tahu ada namanya kuadriliun. Iya, gue juga baru tahu. Kalau nggak ada yang korup tuh, nggak tahu gue kuadriliun. Gila ya. Berarti kuadriliun tuh 1000 triliun. 1000 triliun ya berarti ya? 100 apa 1000 sih? 1000 kan? 1000 triliun. Sumpah. 1 triliun berapa miliar? 100. 1000. Ah, 1000 1000 juga? miliar. 1000 1000 miliar. juta. 1 miliar berapa juta? 100 kan? 1000. Kok 1000? Semua 1000 ya? Iya dong. Ya lu mau 2000. Kan 100 juta sampai 900 juta 1 miliar. 1 miliar ya. Berarti pas 1000. 1000 miliar, 1 triliun. 1 triliun. 1000 triliun. triliun. 1000 triliun. 1 kuadriliun. Sumpah lu gua kasih 100 juta sih nggak berasa sih di gua. Kalau Iya, misalkan sumpah. gua punya duit segitu ya. Lu kasih 1 M juga nggak kasa. Gua bakal apa? Misalnya lu punya 1 kuadriliun, 1 koridor. mau ngapain? Nih, yang pertama nih. Iya. Gua kan beli
extra jos dan gue akan berenang di kolam extra jos. Gue seger. Iya, Mantep gue seger. Seger gue akan Berenang di extra jos. kolam extra jos gue. Rasa anggul ya? Hah? Yang rasa anggul. Itu Koko Bima. Iya. Beda brand. Lu. Kan Semua extra jos masuk. kuning. Enggak tuh kan, tapi kalau orang udah kaya, cetek. Cetek banget. Ya bingung mau ngapain lagi. 1 kuadriliun gue beli pulau. Oh, lu beli pulau. Gue beli pulau. Harga bumi berapa? Buset, beli bumi dia. Harga bumi berapa? Harga bumi, iya. Bumi. Harga bumi. Tapi lu berarti kalau misalnya punya duit segitu nggak mau main musik lagi dong? Nggak mau, gua beli Firdaus gua. Soalnya Firdaus dia punya semuanya. Masa? Terakhir ari-arinya dia ada di Istana Negara. Lu mau beli juga tuh? Gua beli yang semua yang dikatakan Firdaus, gua beli gua. Beli ya. Iya, dia kan punya gunung, isinya uranium. Gua beli juga. Beli juga. Iya. Dia juga ketua asosiasi pengacara. Lu Gua beli juga? Beli. Sama demi Allah dia nggak naik meja. Beli juga tuh meja? Oh nggak sampai. Oh, nggak nyampe. Mejanya nggak usah. Jangan. Tapi kan itu ada ini kan, dia time skip kan. Terus juga nggak tahu. Saya lagi duduk, tiba-tiba di atas meja. Iya. Itu biasa gue kalau pulang mabuk. Saya nggak tahu, tiba-tiba di dalam kasur. Iya betul. Iya, iya. Betul. Ya, bener. Bangun-bangun udah Iya. segel ya? Iya. Kan saya juga nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan saya suruh teman-teman Saya saya. teman-teman saya. Iya. Saya Itu dia punya 1 kuadriliun. dan punya gunung. Punya gunung. Punya banyak properti lah dia. Seperti. Ada di BSD ada katanya. Namun Nggak ada faktanya. Balik lagi ya teman-teman. Gusti Wiw lagi. Gusti Iya, Wiw. Gusti Wiw agama. Iya, itu ada. Gusti Wiw agama. lah iya ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu sih. Sumpah karena muka lu, muka-muka Kristen. Jujur iya sih. Kristen PSKD nih biasanya nih. Iya. Tapi gua hafal kok kayak lagu-lagu sekolah minggu. Kayak baca kitab suci. Nggak, tapi doa agama tiap hari. asli lu apa? Baca Kitab suci, doa tiap hari. Gua hafal gua. King Kong badannya Badannya besar, besar, iya. tapi gitu. Haleluya, King Kong berkuasa. Gua hafal gua. Bukan King Kong berkuasa. Bukan. Itu mungkin di aransemen Iya, ulang iya, kali. iya. King Kong berkuasa. Mungkin Itu remake ya, King remake. Kong versus Godzilla, iya lagunya gitu. Bukan. Tapi ini yang berkuasa Tuhannya. Iya, iya. Iya. King Kong ciptaannya. Oh, maksudnya itu. Iya. Maksudnya itu. Iya. Enggak karena gue pernah ngantuk nih gak tertarik sama nonton dulu nih. Kurang ajar. Kurang ajar. Wah, parah tuh. Iya, karena gue SD-nya SD Kristen. Ah, Gue kenapa SD masuk itu situ? 3 kali. Gak kenapa lu? Gua nanya. Gusti Wi berantem. Gusti Gusti Wi berantem. Ternyata ini ya Sumbu alasannya. pendek. Sumbu pendek. Iya, Lu SD 3 kali? Gue SD 3 kali. Yang pertama SD 0306 pagi, Lubang Buaya. Gak tau gue. Sumpah ada di Lubang Buaya. Masuk situ. Gue masuk yang shift paginya. Ada shift. Ya kan ada sekolah pagi sama siang kan? Ya sekolah nih apa? Pokoknya gua ada shift pagi dibagi 2, Pak. Sumpah. Iya. Ya, lu gak Siangnya jam berapa masuknya? ya, kan 12 misalkan gitu. iya jam 12. Nah, 12 tuh sampai sore ada. Kayak kelas karyawan. Nah, cuma anak kecil dilatih jadi kelas karyawan lu bayangin. Dari kecil mentalnya dilatih. Udah siap Jadi tuh. karyawan. Oke. Sumpah. Terus sistemnya bisa kalau misalkan pagi nggak masuk. Misalkan pura-pura sakit, siangnya boleh masuk loh. Hei, kawan. Dari SD loh. Hati-hati Nggak kamu. bisa alasan ya. Nggak nggak bisa, yang penting masuk. Yang penting Gitu. masuk. Sekolah kami buka 24 jam. Iya, gitu. Itu SD pertama di Lubang Buaya. Gagal tuh. Iya gagal karena sebenarnya gue pas kelas 1, kelas 2 itu gue pinter. Siap. Kelas 1 deh. Gue maksudnya Oh, kelas 2 udah mulai goblok. Transisi. jujur mulai dede gue. Dari dulu dongo udah cikal bakal dari situ. Gue tuh kayak sempoa, rajin gue apa segala macam. Gue bisa bahasa Inggris bisa. Pinter pokoknya akademis gue oke lah. Oke. Nah, kelas 2 ganti wali kelas. Ibu guru bahasa orang Batak. Aduh. Ini bukan tentang Batak ya, tapi dia kayaknya keras banget. Iya. Gitu. Lu nggak cocok. Nggak cocok. Satu kelas nggak cocok. Lu bayangin, masih kelas 2 SD nih. Kelas 2 SD. Nilai PPKN misalkan 7, kan KKM kan 7,5 kan. 6,5. Oh iya 6,5 deh. Oh zaman lu. Zaman gua kan maksudnya udah mulai 7 kan. 7 lah 7. Nah, nilai KKM aja itu kayak diambil, dibuang.
kalian nggak berguna buat bangsa. Buat bangsa. Buat Kelas bangsa. dua. Buat bangsa. SD, Bu. Gila 3 gagal. Gue dari kelas gue udah gagal loh buat jadi bangsawan, gue gagal loh Buat gue. bangsa udah gagal. Lemes langsung ya. Terus gue Anjing. sumpah gagal, sumpah. Anak kelas 2 SD. Nggak berguna sih buat Nggak berguna. bangsa. Enggak, emang belum At sih. that time. Iya. Iya. Tapi jangan dihancurkan lah. Asik, kritis. Asik. Critical thinking aja. Asik F Noyam. Lanjut lagi. Terus Iya, abis itu Iya, resign. lanjut lagi. Hah? Abis itu gue resign ke SMP. SD-nya belum. SD-nya belum. Salah, nih. salah. Maksudnya ke SD Kristen, Pavandestur namanya. Oke. Di mana? Di Bekasi lah. Di dekat Pondok Gede ada. Itu gue pikir sekolah orang kaya. Taunya. Ternyata itu sekolah Kristen. Tapi sekarang udah bagus banget. Bagus Tapi banget. itu tuh punya yayasan orang Belanda. Tapi itu beneran bagus. Akhirnya Oke. sistemnya jadi bagus. Di situ gua tahu ada baca kitab suci gitu-gitu. Oh. Terus pertama kali gua diomelin sama satu kelas. Karena Gara-gara nggak puasa. loh, harusnya kan Sekolah gua Kristen. yang ngomelin semuanya. Kok kalian semua nggak Nggak puasa? puasa. Iya, benar, Harusnya benar. gitu dong. Iya, benar. Enggak, karena kan setiap pagi tuh disuruh baca Alkitab kan. Nah, gua kan muslim. Iya. Gua waktu itu kan doktrinannya ya nggak boleh Nggak gitu kan. boleh, iya. Jadi gue suruh baca. Tapi aku muslim, udah baca aja. Nah, jadi setiap ada kata Allahnya, ya gue Allah kan. Ini Allah. Terus kayak semuanya kayak, Iko Allah. Terus gue kan, ya kan aku Islam. Passion ya, udah Iya. masih kecil passion Iya, ya. terus gurunya ngebela. Lu dari SD sih lewatin banyak banget hal ya. Menurut gua karakter development Dari SD tuh. dari Iya. SD ditempa, Cok. Iya, terus gurunya akhirnya ngebelain. Sudah. Nggak apa-apa, Gusti Ting Muslim. Wah, wajar dia nggak bisa baca doa. Wait, nggak sampai situ. Gua bisa baca doa. bisa, Tapi bisa. gua nggak bisa baca doa lu, maksudnya. Iya. Fa kecil. Fa kecil. Fa Iya, kecil. iya. Kayak gitu-gitu gua. Iya. Tapi gimana rasanya jadi minoritas? Nggak enak ya? Saat itu. Jujur. Jujur. Iya. Akhirnya lagu itu gua membuat gerakan sendiri. Gerakan sendiri. Kan biasanya kan lagunya kan baca kitab suci, doa tiap hari kan. Betul. Gue ubah sendiri. Ubah. Pas lagi nyanyi di aula, gue dengan lantang baca Al-Qur'annya, doa tiap hari. Ya Sumpah buat gua- orang-orang Kristen lagi nonton, cancel aja ya. gitu kan, karena semuanya hori haleluya, gue hori alhamdulillah. Biar gue iman. Gue iman. Oke, nanti gue bikin anti Gusti. Lanjut lagi tapi ini, Gusti Wiw diculik. Oh, diculik cinta. Diculik cinta. Oh, itu lagu. Lagu. Oh, itu lagu. Itu lagu saya. Kenapa sampai dicari? Mungkin mulai menjajaki naik ya? realitas. Iya betul. Oke, gimana emang liriknya? Itu ada nenek sihir kena guna-guna, atau nenek sihir kena guna-guna, atau mungkin kamu telah jatuh cinta, atau mungkin kamu telah jatuh cinta gitu. Diculiknya mana? Diculik cintanya mana? Oh, Iya. kalian nyari Iya, itunya ya? diculik cintanya Ya mana? udah. Iya. Sorry. Sorry. Ini liriknya. Bukan luar biasa, kok bisa ya di luar nalar, hatiku merekah, oh serasa berkah, curiga pertanda, ku diculik cinta gitu. Oh. Gusti Wiw di kick Indomusikgram. Enggak ada di Nggak kicknya ada sih. Oh, nggak ada di kicknya. Nggak ada Gusti kick. Wiw Indomusikgram. Berantem sama Indomusikgram. Bukan, tidak digabung. Tapi boleh kalau mau Kenapa ceritain. Christian, Bong? Loh, itu kan temen kamu. Enggak kenapa-kenapa. Oh, nggak kenapa? Enggak kenapa-napa. Iya. Gusti Wiw Indomusikgram. Kan gua dulu awalnya di Indomusikgram. Tapi, Gua resign. Riset mulu dah kayaknya. iya, hobinya resign ya? Jadi Bang Mo bilang, lu nggak berguna buat bangsa. Sama. Jadi mau dimanapun. Enggak berguna ya. Oh, iya, iya. Sebenarnya emang gua nggak berguna. berguna itu ya. Enggak, karena kan udah waktunya. Tapi Udah kalau waktu gua resign. Gak percaya? enggak percaya. Aduh. Minimal Gimana? ada perkara soal duit lah. Oh itu iya. Enggak karena absen. Karena gue tuh kelemahannya di absen. Ya gue tuh manusia paling telat di dunia ini. Oke. Jadi Tapi Tadi on time. Lu belum ketemu gua. enggak gue bisa jelasin. Oke, oke. Iya. Gue per tahun 2025 ini gue menggaungkan hashtag Gusti on time. Oke. Karena gue selalu telat terus. Gitu. Karena kan karir mulai naik kan. Ih, Asik ya. Keren. Asik ya. Keren banget, Amin, keren amin. banget. Kita bermain di ranah itu ceritanya. Oke. Takutnya gue pernah waktu syuting pertama kali gue syuting iklan, gue telat 30 menit. Ada orang yang marah mah bukan artisnya, bukan kreatifnya, krunya. Gue takut dimarahin kru. Jadi orang lagi gulung-gulung terus ngeliat kayak Masa? Itu gua kena. Bohong. Sumpah gue kena. Iya gua. sih, itu kru emang Kena lebih sih. galak sih.
Karena dia kan kerja seharian gitu loh. Iya, lebih capek lagi. lebih capek Capek. lagi dari Gitu. kita. Iya sih. Iya, bagus. Gue mau gak mau on time. Nah, tadi sebenarnya gue sengaja telat. Karena kan Gusti Wiw telat biasanya. Asik. Musisi-musisi, research itu dulu. udah pasti telat. Udah pasti telat. Debut Star Syndrome memang. Emang. Tapi melihat jejak ya, Gusti Wiw itu belum dong. Sejak kapan mulai buat lagu? Sejak kapan mulai buat lagu? Buat lagu. Nah ini menarik banget teman-teman. Kenapa? Ada apaan? Kan tadi mencong. Oh. Gue mau benerin lu tanpa bantu angkat. Kayak gue pengen benerin di meja. Lanjut. Gue kira ada apaan anjing? Lu ikut aja. Iya, semuanya ngangkat gue kayak gak guna anjing. Gak berguna lu buat negara. Gak berguna. Oh, lu udah buat bangsa lu. Fokus. Gue kira ada apaan. Nih, Lagu. pertama kali bikin lagu Iya. itu pas kelas 2 SMA. Itu tugas. Oke. Jadi SMK gua kan SMK musik. Oke. Jadi tugasnya tugas seni budaya bikin lagu. Masih inget lagunya? Tidak. Tidak mungkin. Iya. Gitu. Tapi sambil main alat musik. Iya dong. Iya, kan bisa ada bagi tugas. Iya. Oh iya. Gue yang nyanyi, lu yang gitar. Oh iya. Ya sambil main alat musik gitu. Oke. Itu pertama kali tuh bikin lagu temanya alam. Ya biasalah namanya juga pelajaran sekolah kan. Iya. Sekolah tema alam, kesejahteraan. Iya. Gitu iya, temanya iya. alam. Tapi di situ gue ngerasa, oh gue bisa bikin lagu kali ya gitu. Habis itu gue Oh, bikin di lah situ percikannya. percikannya. Jadi gue di situ bikin lah langsung dalam seminggu itu gue bener-bener bikin 5 lagu sehari satu. Saya satu. Iya sumpah. Bisa jadi EP tuh. Itu ceritanya udah jadi EP pertama gue. Oh, jadi EP pertama. Ceritanya. Ceritanya. Gue taruh di SoundCloud. Judulnya Ceritaku. Asik. Asik. Ceritaku. Ada Ada ceritamu. Iya gitu. Abis itu gue nggak bisa bikin lagu lagi sampai kuliah langsung. Kenapa? Ya minder lah udah. Oh, Biasanya kan gitu kan? semangat di awal. Iya. iya, Sama iya. di awal itu minder. Gitu. Oh, belum menemukan passion lah saat itu. Kayaknya. Terus habis itu ketemu lagi, wih kayaknya musik cinta lagi nih gua. Itu karena kuliah. Kuliah musik juga. Kuliah musik juga. Oh, oke. Jadi ada band namanya Kabar Burung. Nah itu lagu-lagunya bagus. Kabar bu. Iya. Iya benar-benar nama Namanya? grupnya Kabar Burung. Oke. Itu tuh mereka tuh kayak lagu-lagu romance gitu. Oke. Lagu romance terus gua ngeliat ih bagus ya gitu. Terus mereka punya karya sendiri gitu. Pengen deh kayak gitu. Pengen kayak gitu sama dicengin sama senior Dicengin apa? gitu. Masa musisi cover bikin karya lah gitu. Gila banget. Bikin Pada karya masa itu kan lah. gue lagi sering cover-cover buat diri post Indomusikgram. Oh, makanya lu keluar. Gak sampai situ. Nggak sampai situ. Lu Masih jauh. bikin cerita lu. Jauh. Ah, ini gara-gara senior gue, fuck Indomusik gerak. Enggak sampai situ. Nggak sampai situ. Gitu awalnya. Tapi akhirnya sekarang senior lu gak jadi apa-apa, lu nya jadi apa-apa. Upsi. Upsi, that's right. Tadi tweet. Makanya bro, jangan banyak omong bro, Brandon. Kok Brandon? Nggak tahu. Siapa namanya Brandon? Senior lu? Iya gak, ya nama sih. Feeling. Garang sih. Iya kan. Iya. Kelvin. Kelvin. Rizky sih menurut gua. Rizky banyak bacot sih. Richard. Rizky bacot ya betul biasanya. Richard enggak, orang kaya diem-diem doang Orang dia. kaya iya. Dia Kan tengil. Richard Lee, tenggil lu bilang. Parah. Parah banget. Parah banget. Richard Mille. Das immer besser. 21. Kenapa milih untuk jadi Gusti Wiw kenapa milih untuk jadi pencipta lagu? Emang kesejahteraan terjamin? Nah, Sudah pasti enggak yang pertama ya, teman-teman. Kita realistis. Kita realistis Kita nih. akui. Di negara kita yang katanya masyhur ini, asik. Asik. Ada katanya. Itu loh. Kaki gue naik gini nggak Nggak apa-apa. Nih, di kata Jangan Kejauhan. kejauhan. Iya. Iya, itu enggak sih. Karena kan bokap gua kan hitungannya bokap kita profesinya sama loh. Maksudnya di dunia industri juga, entertainment juga. Iya nah, bokap lu siapa sih? Ada lah. Nggak perlu tahu lah itu privasi gua. Nah, Sorry kak. Boleh lihat kartu keluarga? ya boleh. Enggak, bokap gua kan pencipta lagu. Oke. Lagu Dia nyiptain lagu apa? itu suka. Oh, tahu gua. Iya. Di pinggir jalan. Ah iya Iya kan? Di pinggir jalan apa kolam? Kali.
Ya bebas kalau mau Bebas, di kolam bebas. boleh. Ya iya. Boleh Bebas, mau ya. tergantung, tergantung regionnya sama. Tergantung domisili kalau kayak gitu. Santai aja gitu. Apa yang kayak agak semi-ngelapnya apa? Hmm? Nah. Menyanyi walau bukan aslinya. Ah, Penting iya, goyangnya, Asik asik. gitu. Iya. Nah, harusnya kan lagu itu kan, maksudnya sampai sekarang orang nyanyiin kan. Iya. Harusnya gue sekaya itu dong. Harusnya SD gue nggak di shift Nggak dua situ. shift Di tadi dua kan. shift itu. Iya. Iya. Itu sudah sangat menunjukkan bahwa mafia musik ini memang Asik. asik. Mafia musik. Musik ini M. Asik mafia musik. Gitu. Iya, Gak cuma iya. Tommy Lim loh M-nya 3, mafia musik juga. Tommy Lim, M-nya 3. M-nya 3, IG-nya ya. Iya, Apa yang emang Tommy Lim, M-nya M-nya 3. Nah, gitu. Emang Iya, dengan iya. dua kenapa Tommy? Iya. Gitu dengan nada Tetap Tommy komengnya. Lim gitu. kok. Iya, Emang Tommy anak-anak UMN suka aneh. Iya betul. Iya iya. Lu main juga ya? Enggak dong, anti. Gue mending itu di 2 shift. Iya, Iya, 2 shift. Udah pasti Iya. siang ya. Udah pasti siang gue masuk. Iya, nah gua itu udah pasti tidak sejahtera, Iya. tapi ya karena gua passion di situ ya nggak masalah lah. Asik. Itu kayak Fana ya? Mengusahakan Itu ya. kayak Fana ya? Enggak apa-apa sih. Enggak apa Enggak, nih? lebih ke gua bisa apa lagi ya selain garap ya. Enggak, lu iya, hopeful lah. Ya. Semoga berubah kan. Heeh. Tapi juga maksudnya seiring berjalannya umur, terus kan alhamdulillah kan bokap udah meninggal juga kan. Jadinya nggak harus disyukuri. Ya, jangan dong. Loh, masa kalau aduh sedih banget bokap gue meninggal, ntar kalau misalkan bokap gue kayak ya gitu gimana di atas, ya lu mikirin yang di atas gak? Gitu. Kalau misalkan udah alhamdulillah kan bokap kayak anjay anak gua gitu. Gue kayak kalau ngomong itu dipukul deh kayaknya. Karena aku Kristen. Iya. Nah, Kok fun kan fact. tuh- Karena alhamdulillah. Oh iya. Oh, Kalau- iya. Tapi fun Iya, fact nggak guys, ngom- bokap gua peninggal dalam keadaan Kristen. Nah, ya nggak sih? Dipeti aja. Dipeti aja. Dipeti. Bokap gue Kristen meninggalnya. Gue dari yang gue nangis terus gue pelan-pelan gue berpikir gitu. Terus gue ngeliat bokap gue kan ceritanya momen sedihnya kan pas udah tutup peti ya. Iya. Nah sebelum itu gue bilang harusnya papa meninggal Islam, gue sih udah bisa azan. Gitu. Nggak kepake azan gue ini. Nggak kepake. Nggak kepake. Gue udah belajar ngaji bertahun-tahun. Kristen meninggal. Kristen meninggalnya. Iya. Kaget. Iya. Kayak gitu. Lah terus gue ajarin siapa ya? Ajarin siapa? Iya, gue ngajarin siapa? Allah Akbar, gimana? Siapa? Kagak nyambung. Iya, miskom. makanya pas penguburan bokap gue ya gue ke kuburan yang Islam, gue ajarin orang siapa Jangan kayak orang gitu. Jangan Gua ajarin gitu. aja. Ada yang lagi berkabung. Misi, saya bisa azan. Iya, udah. Bu, maaf bapak saya meninggal cuma Kristen, cuma saya Cuma Islam. Kristen. Saya gimana mau ngajarin bingung. Iya lanjut, iya. Lanjut. Iya. Setelah berpulangnya sang ayah, Iya, akhirnya meneruskan inilah legacy Jejak. dari bokap, betul gitu. Dia kan punya genre sendiri namanya Andy Coop. Andy Coop tuh apa tuh? Enak di kuping. Sama-sama Andy ya bokap kita. Betul. Iya kan? Iya. Andy Noya, Andy Andy Coop. Coop. Boleh genrenya Andy Andy Coop, Coop. betul. Lebih ke musiknya. enak di Iya, iya. kuping. Gitu. Pintar sih, pintar sih. Jenaka kamu ya. Iya. Betul, tapi betul. Andy Coop. Kayak banyak job nih bentar lagi. Oke. Iya, gitu. Tapi mulai berganti itu kapan? Mulai berganti apa? Kesejahteraannya ketika dari nggak ada uangnya sama sekali dari musisi sampai akhirnya lu bisa menghasilkan. Sampai akhirnya bisa menghasilkan. Keluar dari Indo Musik ya? Pas keluar. Malah join dari No Musikgram nggak sih bisa menghasilkan? Iya, justru malah Oh, dari pas situ. masuk ya? Lu jangan mendiskreditkan Christian Bong ya. Indomusikgram. Iya. Indomusikgram tuh bukan kayak Indofitgram. Mereka sejahtera. Iya. Bedanya apa sih Mas Marlo? Nggak ada yang di-kick di situ. Tapi kalian sejak kapan sih? Iya. Jadi Enggak. Lu sih kapan buat lagu? tadi Itu yang pertama. Apa kita Yang penting ketiga. dari main game lagi? Bertiga. Iya, gitu. Oh, tadi pertanyaan tadi yang gua belum Iya. jawab. Iya. Tapi benar. Jadi dari Indomusikgram kan ceritanya mulai viral kan. Nah, setelah resign ya gua tetap jalan sendiri karena dari sebelum Indomusikgram juga gua kan udah rilis gitu-gitu. Oke. Terus Indomusikgram terus ceritanya
ternyata ada namanya lah di situ, alhamdulillah dapat. Habis itu ya udah gue jalan sendiri kayak konten sendiri, terus tetap rilis kayak biasanya, terus main ke media-media yang ada, ya standar lah. Perjuangan karir yang standar aja sih ternyata ya. Ya nggak tahu. Ngomongin soal konsistensi. Mantap. Seberapa konsisten lu untuk ngupload hal yang lu bikin? Oke, sukses itu kan memang butuh konsistensi ya. Memang berbicara konsistensi memang nggak ada habisnya. Super sekali teman-teman. Iya. Gua nggak sekonsisten itu. Oh, tapi dulu pada masanya gua pengen ngetes algoritma TikTok waktu itu. Gua pengen tahu. Jadi Sekarang udah nemu. Sekarang udah nemu. Enggak juga. Enggak, tapi waktu dulu tuh gua pengen tahu kayak dalam sehari. Posting berapa kali gitu. Iya, gua dalam sehari kan minimal posting sekali lah. Iya. Akhirnya gue posting itu, gue ikutin. Gue posting 8 kali dalam sehari. Oh, oke, niat. Posting 8 kali. 8 kali gue. Nyanyi. Bebas. Handstand juga boleh kalau bisa. Apapun gitu. Apapun, gua posting aja. Tapi biasanya yang mulai kelihatan naiknya kalau misalkan gue nge-stitch orang. Oh. Jadi gua misalkan ada yang nyanyi suara rada fals, nah gua kayak suara macam apa itu? Gua ngeguruin pakai teknik ini aja gitu-gitu. Oh, nyebelin ya. Jadi ceritanya pakai teknik yang nyebelin gitu. Karena kan ceritanya banyak hate, banyak ini kan. Apa namanya? The more you got, more hate gitu. Iya. Kayak gitu-gitu, makanya gua pakai itu. So selama 2 minggu tuh. Berhasil kan tapi? Ya alhamdulillah. Banyak ada. haters nggak berarti Gusti Wew? Sempet, nggak tahu sih deh. Kayaknya ada nggak sih guys? Asik, banyak penonton. Maksudnya ada nggak sih? Kalau ada ya oke. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi yang kalau yang ngujat-ngujat di TikTok waktu awal-awal ada kayak gue nge-stitch it gitaf. Padahal pitch-nya tuh bener-bener tipis banget. Maksudnya emang sebenarnya nggak fals, cuma rada pitchy aja. Cuma gue stitchin terus orang-orang kayak lu nge-stitch kayak gitu it gitaf tapi punya karya, lu nggak sama sekali. Gitu-gituin gue. Habis itu gue stitch lagi komen itu, terus pakai yang green screen, terus gue liat katalog Spotify gue. Ini apa gitu. Terus habis itu langsung yang orangnya komen, kayaknya lu salah lawan bang, gitu-gitu. Kamu salah orang. Oh iya. Kamu salah. Aktivis. Kritis. Enggak, itu lagunya lagi hits kan. Lagi hits. Lu ada kayak garap-garap buat partai gitu nggak? Gak ada, Revo dan Fauna iya. Oke. Si Revo iya. Tapi kita kan ngomongin Gusti Wew identik dengan Sal Priadi tadi. Mana sih? Oke. Mana sih? Ini. Tapi kalau sekarang ya, kira-kira siapa penyanyi yang lu ciptain lagunya? Sebuah bridging yang semu. Iya. Ini bagus sih. Iya, Lumayan ya? Bagus. Iya. Oke, identik dengan Sal Priadi. Sal Priadi. Iya. Karena kan dia Identik banget. produce lagunya. Gitu. Iya, betul. Itu pertanyaan bagus banget ya, menurut Iya aku menarik kan? banget ya. Iya kan? Sekarang yang lagi nyiptain Siapa aja? Yang baru-baru ini kan lagi Raisa. Oh, Raisa. Yang terbaru kan It's Okay to Not Be Okay. Ya, it's okay. I don't know. Oke. Oke. I'm fine. Thanks. Lu produce lagunya. Enggak, gua kalau di Raisa gua bantu songwriting aja. Oh, Gitu. oke. Kalau produsernya Itu kontrak putus lagi? Enggak, itu ada ininya. Royalty. royaltinya. Ada. Oh. Pengen deh kerja sama Raisa. Ngapain? Royalty? Baik lagi kesejahteraan di negara ini juga belum masyhur, jadi Iya juga. itu juga tidak bisa jadi jaminan ya. Tapi lebih enak jadi penyanyi, nge-produce lagu atau songwriter? Menurut lu? Apa tiga-tiganya enak? Lebih enak jadi YouTuber ya? tukang buah. Tukang buah. Enggak, lebih enak jadi arranger produser gua oke. Oh, oke. Thank you. Enggak, maksudnya karena terlalu singkat ya? Sorry. Tapi nggak apa-apa. Enggak, karena kalau misalkan produser itu kan Nge-produce. betul Iya, musisi Jadi yang kan dimana bernyanyi, gua- ya kan. memproduksi. Iya benar. Enggak, karena gue seneng ngebantuin kayak misalnya kalau artis lagi bingung, ini arahnya kemana ya musiknya gitu. Kayak, Gusti Wew dateng dia. memang gue emang rada search engine sih memang. Iya, Kayak gitu-gitu. Gua nggak nemu nih lagunya apa? Gusti Wew aja. Gusti, oh iya. Ada, dia jadi ini, verb.
Gusti Wiwin aja. Gusti Wiwin aja. Iya. Oh iya Ada iya gitu. iya. Lu agak ke Gusti Wiwan lu gitu. Nah, iya. Jadi verb dia. Iya. Oke. Menjawab banget gue langsung. Selain Raisa ada siapa lagi yang mungkin kita nggak pernah tahu lu di belakang layar. Oh tuh. iya, Raisa, Nadine Amizah. Oh. Di album yang baru ada beberapa. Terus Revo Fauna. enggak, dia orang mas-mas biasa. Mas-mas biasa iya sih. Mas-mas biasa yang hanya berjenaka di Sorry Revo. Sorry ya Revo ya. freak dia. Freak dia. Freak. Freak lu Revo. Tiba-tiba botak juga. Ya aneh. Aneh. Itu di pesta pora Iya, dia botak. tiba-tiba. Tiba-tiba botak. Kenapa dia? Tiba-tiba gue nggak tahu nih. Kan waktu itu nggak ada lu. Dia tuh di panggung. Tiba-tiba botak. Tiba-tiba botak. Cukur. Botakin diri aja. Di- cukur di di atas panggung. panggung aja. Panggung. Di atas panggung. Dibotakin sama Bisma dan Cheryl Senavia. Oke, kamu agak caper ya. Betul. Itu ada sejarahnya juga loh. Kenapa ada Revo, Cheryl Senavia dan Bisma? Kenapa tuh? Jadi Revo ini kan suka sama Cheryl. Tapi Ini saya lu buka-buka gini nggak apa-apa? nggak Nggak, apa-apa. karena di Kerapela dia buka biarin Dia juga aja. udah tahu kok. Oh, semua orang udah tahu. Ya, semua orang yang tahu Revo, Tahu dia suka Cheryl. Iya. Tapi Cheryl Cheryl nggak tetangga suka. gue tahu. sumpah. Sumpah. Satu komplek. Jadi ini kalau gue buka di grup. rumah yang baru. Kan Cheryl rumahnya baru kan? Oh, Udah pindah berarti. Terlalu buka-bukaan ya? tapi di grup masih ada dia sih. Iya berarti. Iya, di belum grup belum misalnya- live grup loh. Belum live grup. Nggak loh. mungkin. Oke, lu kan tetanggaan sama Tetanggaan, Cheryl. Ada tetanggaan. grup RT-nya. Ada grup RT-nya. PLN mati, Cheryl. Hehe. Wow. Cheryl solutif. nggak pernah bilang hehe, gue bikin-bikin. Gue bikin. Iya gitu. Terus ternyata Cheryl jadi nama Bisma. Iya. Gitu. Makanya udah mulai nggak bikin lagu kan mereka. Revo sama Bisma. Itu gue Nggak. pura-pura lagi. Lu bikin cerita. Gue bikin cerita soal Iya. Oke, ngomongin Cheryl sama Bisma nih. Iya. Nge-ship nggak? Hah? Nge-ship nggak? Nge-ship. pesawat-pesawat nggak? Enggak sih. Kapal, ship tuh kapal. Starship? Are meant to Anjay. fly. Mungkin nge-shipnya enggak, tapi gua sound-nya. Sound the ship. Terima kasih. Sound the Sound the ship. Iya. Sound the sea. Gue pikir awalnya mereka ada kerja sama doang. Enggak, tapi emang mereka Emang kerja pacaran sama. ya? Enggak, mereka kerja sama memang. Revonya baper. Revonya bapak. Ini ngomongin Revonya apa Bismanya sih? Bisma. Enggak. Kan Bisma itu. Ah, Bisma gimana sih? sama Cheryl. Bisma dan Cheryl sahabatan, gila. Dari Pacaran apa enggak? sekarang iya. Itu. Malu kira kerja sama. Iya, Lu kayak- bukan yang Revo. Gitu, kayak gimmick-gimmick gitu. Sorry, gue minta maaf. It's okay, Iya. it's okay. Sorry, It's okay, it's gitu. okay. Cuma emang Bisma sering bantuin Revo juga, gitu. Oh, semenjak Untuk Bisma dapetin tahu Cheryl. Revo baper, Bisma udah nggak mau bantuin Revo lagi. Enggak, kayak nggak sampai situ, Mas. Itu Jujur, lebay. kalau misalkan udah sampai situ, mungkin acara ini jadi pagi-pagi pasti happy. Iya. Ya, kita langsung sambut Revo. Asik. Terus gua kayak terlalu TV, Mas. Iya. Oh, ada satu musisi yang lu nggak mau kerja sama. Revo dan Fauna. Lu tuh berteman, Gue berteman baik sama dia. Makanya gue bisa ngecengin. makanya lu nggak mau kerja bareng. Nggak mau. Tapi gue pernah bikin sih sekali sama dia. Abis itu udah, Udah. pertama dan terakhir. Cukup lah ya. Karena freak. Enggak, kebanyakan curhat. Oh iya, gimana? Oh kagak bikin-bikin Bray, ya. Cheryl nggak balas gue lagi, Bray. Enggak. gitu. Nggak sampai public Nggak gitu sampai ngomong. situ. Cheryl nggak mau. Nggak terlalu ini Gitu, deh. gitu. Itu kayak sakau. Iya, sakit karena engkau. Asik. Klasik sekali. Thank you, Asik. teman-teman. Tapi proses kreatif antara pencipta dan penyanyinya, gimana selama ini yang lu lakukan? Approach-nya gimana? Pendekatannya? Macam-macam. Misal biasanya sih gua itu gimana ya? Ya juga ini pertanyaan yang susah juga gua jawab. Dianya yang minta tolong kah? Oh iya betul deh. Kayak Pastinya gue bisa bantu. Kalau lu butuh gitu. Enggak tapi kayaknya ya. Kayak, Kalau lu butuh gue bisa bantu. Kayak ada orang jago lagi main di warnet, ini bocil di belakangnya. Itu harusnya gitu, Bang. Iya. Nah, ini kayak gini. itu orang gitu. Itu Bang, pakai skill 1, Bang. Ya kan nggak tahu maksudnya kayak Bener. gimana. Masa kayak tiba-tiba kayak lu bayangin ya lu ketemu Ahmad Dhani itu kayak gue bisa bantuin lu. Ya, lu siapa anjing? Iya juga ya. Ngapain bantuin gua ajak konser gratis? Iya, asik. Awal tercipta di dunia. Iya. Asik main keyboard. Yoi. Iya, kayak gitu misalkan kayak contoh Nadine ya pokoknya
biasanya artis yang kayak ini sih, kayak musisinya mau diproduserin gitu. Gue mau diproduserin sama lo dong gitu. Nah biasanya datang macam-macam. Datang yang sudah membawa lagunya udah full, jadi tinggal dibikin musiknya aja. Kenapa? Datang, lagu udah full. Nih Gus, semua ngapain? Oh iya Udah jadi? Iya. Udah jadi. Enggak maksudnya. Iya maksudnya gue Semi jadi Gue gitu. udah ada lagu full bagan tapi musiknya belum ada. Oke. Nah, Full bagan. gitu. Udah tahu melodinya, ada liriknya, tapi nggak tahu nih mau dibawa kemana. Iya, dari situlah Gusti Wiwan. Gusti Wiwin aja. Gusti Wiwin Iya, aja. Gusti Wiwin aja. Gitu. Iya. Terus kayak misalkan, Gus, gua mau diproduksi lu dong, gue udah ada lagu tapi cuma setengah dan gue kayak bingung. Nah, Gusti Wiwin aja Gusti tuh di situ. Wiwin Wiwin lagi. aja. Gitu, biasanya kayak gitu. Iya. Kalau gue nggak ada lagu apapun nih. Mampus. Ya kan Gusti Wiwin bisa. Ya kan nggak butuh apa-apa. Iya, nggak butuh apa-apa. Ya, pemain sepak bola gitu ngechat Gusti. Gus, gue besok tanding lawan Persija. Ayo sih. Oke, good luck. Oke, mantep deh. Iya. Tapi lu pernah bekerja korporat gitu nggak, Gus? Korporat. Secara musik, maksudnya kayak misalkan lu bikin jingle. Iya, jingle atau lagu-lagu buat Indomie. Spesifik. Wingfood, iya. Enggak. Mayora. Enggak, tapi gue pernah bikin buat Era Jaya Group. Era Jaya. Iya. Waktu itu lagi ulang tahun Era Jaya. Hah? Nadanya gitu. Ada lah, gue nggak inget. Udah nggak inget gue. Udah lama ya? Pokoknya solusi lengkap, benar-benar murah. Terus ada Erafon, nah, gitu. Oh, jingle banget. Jingle Happy banget. ya? Iya, happy, butuhnya happy gitu-gitu. Tapi nggak passion lu di situ. Nggak passion. Gue passion, cuma nggak passion di ininya ngelawan klien. Oh, oke. Oh, iya ngikut mulu yang. Ngikut mulu kan. Iya, gue kayak, nah si Revo tuh dia tuh paling bisa ngikutin klien. Oh, Sumpah manut dia manut. Wah, jago dia bener. Dia bisa bikin sesuai order tuh the best dia. Iya ya. Sumpah. Kalau misal gua karena didikan gua ngerasa kayak gua harus punya taste sendiri. Oke. Itu kan berarti kan kalau misalkan ya untuk bikin jingle yang harus ngikutin kan berarti rada susah kan. Iya. Nah itu. Jadi misalkan gua bikin nih buat jingle brand A nih. Terus dikasih nih referensinya, pengen A, B, C, D, gue masih bisa ngikutin. Set. Mulai revisi 1 kan berarti kan neraka tahap pertama kan. Iya. Nah itu tuh udah mulai kata atasan pengennya tuh gini. Dia udah mulai keluar dari brief. Oke. Nah ini udah sampai 4 kali revisi. Kan harusnya ngikut-ngikut aja kan. Iya. Nah ini gue udah sampai, Kak bilang aja kalau misalkan nggak ngerti musik gak usah ke saya gitu. Idih. Udah mulai geram. Galak ya. Iya. Sumpah. Gusti Wibanto. Iya, Iya. Gitu. Terus gue sampai pakai Zoom meeting. Zoom meeting ini ada agensi, klien dan atasan. Oh, ada. Iya. Terus kayak Kak bisa nggak bagian sini gini. Terus ngomongin deadline apa segala macam. Terus si orangnya yang bertanggung jawab nih KPIC-nya kayak, saya ini udah diomelin sama atasan saya harus ngomong apa gini. Ya terus gue ngomong aja, ya Bapak tinggal ngomong sesuai realitanya aja kayak gimana. Mau saya coba sekarang nih, saya coba ya, ini di-cut, nih dengerin ya, cek, tuh, gimana, jelek gak? Iya jelek mas, ya udah pakai yang saya bilang. Udah, akhirnya manut. Respect. Gusti Wibanto. Gusti Wibanto. Nggak, soalnya kayak gitu nggak ada ujungnya. Biasanya kecenderungan klien tuh dia pengen udah tahu big picture ya, tapi dia nggak tahu mau kemana arahnya. Giliran kita kasih tahu arahnya bukan ke situ, sotoy. Yang ngerti musik tuh gue. Gitu. Padahal mah Bingung juga sih nih. iya kayak gitu. Iya. Gusti Wiwin anak siapa? Ada bapak, anak ibu, anak orang-orang, anak semua, anak Ditanya, gembala. bokap lu kan musisi juga tadi. Iya betul. Semasa lu kecil sering dibikinin lagu nggak? Nah, ada. Jadi gua sama adik gua dibikinin lagu sama bokap. Lagu anak-anak gitu. Oke. Gitu. Nah, ini tanya kapan? Maunya kapan? Lah, Lah, maunya ditanya kapan? balik. Dari Lah. kemarin, maunya kemarin. Boleh nggak? Sekitar seminggu 2 bulan lagi. Wah, seminggu 2 bulan? Iya. Wah, Iya. harusnya seminggu. Seminggu 2 mingguan. Sudah sewindu. Asik. Gimana Mas Tulus kalau misalkan? Iya. Gimana nih? Aku Terus sih kan bikin album monokrom ya? Iya. Itu tentang apa, Mas? Monokam. Oh iya. Hitam iya. putih. Iya. Oh, gak cuma Lirik paling suka apa, Mas? Iya, lirik yang paling suka apa?
Ini lagunya Kunto Aji. Iya, di mercusuar itu. Iya, bukan lagunya Mas Bagian Tulus. U-nya. Iya. Berarti kayaknya kalau ini tayang berarti udah rilis. Jadi gua ngerilis lagu gua waktu kecil. Judulnya Icik Icik Bum Bum. Ala-ala Bum Bum. Nah, rata-rata gitu. Lu bayangin gua dari umur kecil. Lagunya apa? Icik Icik Bum Bum. Semuanya ala-ala Bum Bum sampai gua gede. Ala-ala Bum Bum. Bosen. Asik. Bikin sendiri nih. Apa tuh abis Icik Icik Bum Bum? Belum siap. Oh, jadi mancing. Belum rilis ya. Jangan. Nggak ada. Sebulan lagi lah. Apanya? Rilisnya. Enggak disiapin. Enggak ya? mau nyiapin, enggak usah. Oh, nggak usah. Nggak Ya usah udah harus deh. apa-apa, enggak usah kayak pelawak aja deh. Anjay. Iya, ini judulnya Icik Icik Bum Bum. Nah, itu tuh isinya sebenarnya kayak kalau mau mandi harus pakai apa? Kalau mau mandi harus pakai sarung. Salah. Harus pakai sabun gitu. Ini yang gue lihat klipnya di Polisi. Lapor Pak. Iya, nah itu pertama kali gue mainin di La Forva. La Forva. Iya. La Forva. Orang Sunda biasa F-nya jadi F. Kan kebalik, Mas. Balik. Sorry. Kebalik gitu. Oke, itu lu bikin. Iya, ternyata kan dimainin sama temen-temennya Arab. Kan lagi live streaming tuh. Niko. Iya. Nah itu Siapa tuh? ada lah, aduh nggak perlu tahu. Nah itu ada ini apa? Niko. Iya. ada pokoknya dimainin juga, terus udah mulai viral, makanya gue rilis dah. Oh. Tadinya itu buat album, Tapi nggak jadi. nggak jadi gue rilis. Karena hype-nya lagi. Iya, gue Ada takutnya. nih. Iya, takutnya kan di sini kan banyak orang yang suka mengaku-ngaku lagu orang ya, Iya, sering banget iya, yang acap kali terjadi. Iya. Makanya gue rilis deh, gitu. Ini udah rilis Icik Icik Bum Bum namanya, Oh. judulnya. Refnya apa? Icik icik bum bum, icik icik bum bum gitu. Mari goyang goyang, bergoyang dangdut, dangdutan, icik icik ke bum bum, hey hey gitu. Meaningful. Meaningful. Itu salah satu lirik paling dalam yang gue Iya kan, lebih dalam dari tadi. lebih dalam dari hulu. Hunya mercusuar nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Lirik kok Tapi Hey, kalau- hey. Kalau kita breakdown ya. Asik. Woi, kalau kita break dance, Oke, anjay. Icik-icik bumum tuh apa? Asik. Lagi dance, lagi Yoi dance. kan gini, set gitu, Iya. tangannya gini. baby freeze. Iya. Baby freeze. Gitu. Handstand. Handstand yoi. Iya. Nih, jalan. Asik. Saya balik ya. Enggak kok jalan. Enggak kok jalannya tadi. Gimana tadi jalannya? Apa? Jalannya kok. Enggak kok ada. Lah jalanin dulu aja. Awan. Yuk, fokus yuk. Iya. Enggak. Kan Enggak, yang ini. terlalu distract ini. Lu iya nih. Tapi icik-icik bumum artinya apa? Ini pertanyaan meaningful kan? Fenomenal sih. Katanya meaningful kan? Meaningful. Iya, icik-icik bum bum itu kan maksudnya apa? Kecil-kecil banyak Meledak-meledak. meledak-ledak. Bum. Iya. Gampang aja. Iya. Jadi kan maksudnya untuk menstimulus anak-anak asik gitu. Spiderman. Oh, Spiderman mijet ya, Spiderman mijet. Iya. Berarti tadi icik-icik bumbu kecil-kecil tapi meledak. Tapi Apa meledak. tuh yang kecil dan meledak? Titit. Bon cabe. Aduh. Kalau kita searching nama lu di AI. AI. Inteng, bola bing bang. Yang muncul deskripsinya kayak gini. Gusti Irwan Wibowo adalah seorang musisi, Iya betul. penata musik, Iya betul. pencipta lagu, Iya, betul. penyanyi, Iya. dan penghibur. Iya. Ya kan? Kenapa ada penghibur ini? Emang jasa apa sih? Jasa apa nih penghibur? Pria-pria penghibur. Ia memulai debut solo karirnya pada tahun 2018 Ya. dengan rilis lagu bertajuk Pertanyaan Iya. yang dinyanyikan seperti nyanyikan. Oh, biarkan hujan membersihkan hatimu yang rapuh. Udahlah, sekian Oke. Gusti Irwan juga aktif sebagai content creator, host podcast, dan TikToker. Gokil. Kebayar lu. Tadi tuh nyari-nyari TikTok itu tuh. Kebayar. Jadi Kebayar. TikToker ya lu. Algoritma. Oh, lu Anjay. TikToker bukan selebtok. Iya, gue juga. Gue Nganggap diri lu selebtok kan? selebtok. Gua selebtok. Soalnya kan gitu. selebgram, selebtok. Seleb tweet, selebgram, Oh iya bener, tapi Iya. TikToker ya, kenapa ya? iya. TikToker. Enggak ini ya. Ngikutin YouTuber. Hanya Instagramer ya.
Lanjut. Salah satu karya yang terkenal adalah lagu dari planet lain yang bukan dinyanyikan oleh dirinya, Iya betul. Betul. melainkan dari Sal Priadi. Betul. Musisi, penata musik, pencetak lagu, dan penyanyi itu emang bedanya apa? Oke. Penata musik apa dah? Iya. Oke, itu sebenarnya mantap sekali. Mantap banget. Bermanuver gokil. Iya, gerakan tambahannya ya tadi. Iya. Kalau musisi itu kan pelaku musiknya. Kalau penata musik itu, kalau bahasa Inggrisnya kan arranger. Biasanya arranger gitu, arranger musik, aransemen musik. Oke. Orang yang suka sama aransemen musik ya itu termasuk penata musik. Jadi Kalau Hans Zimmer tuh apa hitungannya? Hans Zimmer, mas-mas biasa yang berbakat gitu. Hans Zimmer itu dia komposer. Beda lagi. Kok gimana Tolong ya? jelaskan dalam Iya, bahasa iya. anak SD. For Dummies. Iya, Asik. for dummies. Oke, halo teman-teman, gue Ferry Irwandi, gue akan berbicara dengan bahasa bayi. Asik dengan video konten. Iya. Iya. Mas Ferry kritis ya? Iya. Iya, nah kalau komposer itu, nah ini nih, ada bedanya komposer dan songwriter. Kalau komposer itu di zaman dulu tuh nggak ada songwriter. Nggak ada. Oke. Zaman itu komposer. Jadi orang yang Bikin lagu. yang membuat sebuah karya musik namanya komposer. Oke. Gitu. Itu Kalau- overall tuh komposer. Komposer gitu. Jadi yang bikin nadanya apa sih komposer. Nah, kalau songwriter itu pas udah dilirikin, nulis. Jadinya makanya songwriter. Jadi orang yang menulis lagu belum tentu bisa ngekompos musik secara keseluruhan. Oke. Tapi komposer udah pasti bisa nulis lagu. Belum tentu juga. Oh. Gitu. Jadi berarti bisa nggak kan berbanding lurus. nggak nih. berbanding lurus. Jadi komposer kan biasanya ya instrumental kan. Gitu. Jadi belum tentu. Nah, kalau misalkan kayak penata musik, jadi komposer itu udah pasti bisa menata musik tuh. Udah pasti bisa. Biasanya menata musik, jadi aransemen musik kayak gitu-gitu bisa. Gitu. Nah, kalau musisi ya kita pelaku musiknya. Tapi komposer belum tentu bisa nyanyi. Belum tentu, betul. Penyanyi belum tentu bisa ngompos. Gitu. Makanya komposer sama penyanyi harus bersatu kan. Jadi nggak boleh ada kubu-kubuan. Apalagi yang terjadi di Iya. Di Amerika sana. Iya. Amerika sana. Iya. Siapa emang yang berkubu? Hah? Enggak, ini kan Kupu-kupu. referensi aja. Asik, kubu-kubu jangan pergi. Dalam banglang, lagu milik Di gue. sini. Iya, tahu kalau bilang. Monyet kecil tersandung. Bukan monyet kecil, Bukan monyet kecil. tersandung. Kenapa monyet kecil tersandung? Di sini juga lo disebut sebagai penghibur ya. Iya kan? Iya. Hiburan jenis apa sih Jasa apa sih? yang biasa lo pertontonkan? Pertanyaannya gitu, Gus. Pertanyaan tidak senonoh anjing. Tidak senonoh anjing. Sumpah. Magic Mike ya? Enggak kan, salah sebenarnya ini kan di Wikipedia itu tulisannya kayak gitu, penyanyi apa gitu. Tapi Nggak ada tapinya, maksudnya itu yang pertama yang nulis gue sendiri di Wikipedia itu. Oh. Iya, gue cuma belum lengkap. Gue mau lengkapin, gue lupa email passwordnya apa. Soalnya kan di situ ada karya, ada apa. oh iya. Terus gue sejarah gue apa ya? Nanti dah gitu gue lanjutin lagi. Nah itu sebenarnya gue nyari bahasa Indonesianya aja dari entertainer kan. Oh, penghibur, entertainer, penghibur. Iya. Harusnya gue namanya juga bukan penyanyi, harusnya biduan gue. Kalau Biduan. misalkan menggunakan EYD ya. B21, B21. Anjay. Jadi satu-satunya be the one. Asik. 212. Wiro Sableng. Benar. Sinto gendang. Iya. Agak deg-degan. Deg-degan Mayan. Dari lo sendiri nih, Gus. Asik langsung jadi rocker. Mulai ngerasa nama lo naik dan dikenal bukan hanya sebagai seorang pencipta lagu, tapi juga content creator. Itu pas momen apa? Titik balik ya? Titik balik ya. Menarik banget teman-teman. Itu pertanyaan-pertanyaan cukup aneh ya ternyata ditanyakan. Iya. Sun, nih ya, mungkin suatu hari kalian datang ke podcast gua dan gua akan pertanyakan hal yang sama. Boleh. Gue udah tahu soal titik balik gue di momen apa. Gokil. Pecah dari Indofitgram? Mungkin. Mungkin. Itu kan sebuah perjalanan, Saksikan di podcastnya Gus. Iya, titik baliknya gua nggak tahu titik baliknya apa karena sekarang kan takaran terkenal atau enggaknya udah makin
Nggak jelas. Nggak jelas. Orang bisa tiba-tiba jadi TikToker, jadi artis tuh bisa. Bisa, Gitu, bisa. semua orang bisa jadi artis. Jadi gue nggak tahu titik Atau baliknya apa. artis jadi TikToker. Iya bisa juga Iya, iya, gitu. Terus kayak apa? Terus biasanya kan artis, terus misalnya jadi YouTuber marah. Heeh. YouTube lebih dari TV. Boom. Nah ternyata yang boomnya YouTubernya. Boom. Gitu kan. Pecah. Pecah. Masuklah artis-artis. Nah terus kan abis itu Iya, kalah kan kita jadinya. iya. Nah terus kayaknya ya awal-awal itu mungkin dari Indo Musik Gram pertama. Terus habis itu dari gua konten-konten sendiri. Jadi kayak ada ledakan-ledakan kecil kali ya. Boom. Gitu. Terus tulis lagu mungkin dikit-dikit. Terus gua kan main ke media-media. Mulai gitu. dikenal juga jadi. Ini nggak boleh nyebut media lain ya? Boleh. Boleh. Iya kayak misal kayak Creative Fox, terus main ke Vindes. Nggak boleh berarti nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Oh beda holding ya? Nggak boleh. Band kita Mul nggak sama suka Band aja. Mul sama Band Mul. Ben Mul, my guy. Yoi sama Ray Udah di-kick. berantem. Nah, terus kan abis itu apa? Gak boleh pacaran di kantor. Tai lo. Asik sih dengan kecupan. Iya, cabut dia kan. Boleh lanjut lagi? Sorry. Ini seru banget soalnya, seru banget. Nanti dong. Drama. Drama. Tapi berantem lagi. Jadi yang salah kira-kira siapa? Nah, ini menarik ya, kita tunggu. Di podcastnya Creative Fox. Creative Fox. Fox. Iya. Kenapa Creative Fox podcast Creative? Culture. Gitu kan. Iya. Broadcasting Network. Anjay. Asik. Gue pernah magang di batch 8. Hancur. Keren. Enggak kok kita kayak Julius, kita terlalu Iya. sumpah Iya, kita ngomongin vokatif. Iya gitu. Vokatif kan Jangan dong. Lu udah pernah vokatif live? belum gua. Nih ya, gua tuh DM 2 kali vokatif. Tapi nggak di Waro. Rasis sama mereka. Bejir menurut gua sih. Iya. Tapi gua bukan rasis sih, lebih ke gua siapa. Kayaknya lebih ke situ sih. Penghibur, bro. Penghibur. Penghibur ya. Lu coba tanya, Bray, mau dihibur nggak? Gitu. Harusnya gitu ya. Iya. Oh. Iya. Ya gitu. Jadi momen apa gua nggak tahu. Mungkin tapi kalau sekarang ya kalau sekarang mungkin kayak karena di Maple, karena di Kedubes juga. Ya nggak sih? Enggak ya? Apanya? Masa mau titik balik gitu? Maksudnya enggak juga ya? Enggak juga. Jadi enggak. Jadi kan gue pernah nge-host Kick Andy. Itu waktu pilot sebelum bokap lu ini gue yang ituin duluan. Oh, hanya Kick Gusti. Andi juga. Oh, Andi juga tetap. Oh, ya? namanya tetap Andi. Andi. Tapi Gusti. Tapi Gusti. Tapi Gusti. Gue jadi di situ pura-pura jadi Andi gue. Kick Andi. Harusnya dia kick Andy, tapi dia di kick Indo Musigram kan? Nah, privilege atau dampak positif apa aja yang udah lu rasain semenjak nama lu lebih dikenal? Battle apa gimana tuh? You know, Reza Arab, Octavian, Iya, Gamers Ganteng, Idaman, Fuck Pencitraan. Nakal tapi tampan asik. Asik. Nah itu ya, by the way Boom. di GGS, kemarin gue baru dengerin lagi. Oh iya. Gue tuh suka bedah lirik. Bedali. Oke. Gue emang kalau spare time gue pakai buat bedah lirik. Oke. Kayak bosen nih bedah liriknya Salah gitu. Nah kemarin GGS ada satu bagian yang kurang. Kurang apa? Arab menurut gue tuh killer banget. First Iya, dia iya. tuh killer. Iya, Oke ya betul. Ada Kemal. Kemal kenapa? Dia gini. Gue Ahmad Kemal Palevi. Ya. Iya. Yoi. Apa? Itu awal-awal liriknya gitu. Coba mungkin ya. Gue langsung mikirin proses nulis. Iya. Yang rhyming sama Palevi. V. Yoi. Yoi. Bisa loh, bisa yang lain. Iya. Jadi gue sekarang kalau dengerin GGS, cuma sampai jovial. Oh. Andovi. Novi, iya. Habis itu gue ulang lagi. Ulang lagi, iya. Ulang lagi. Iya. Pilih kasih. Enggak, soalnya cuma 2 lirik Kemal itu yang menurut gue tanda tanya. Sisanya lirik Kemal bagus. Oh iya betul. Cuma openingnya. Openingnya. Malah iya. kayak lemes ya. Iya, nah seberapa penting sih Gus kalau di lagu itu 10 detik pertama? Gokil. Anjrit. Enggak usah pakai. Kalau yang leg kenapa gimana yang harus leg? Sekarang lo nyesel kan, kesel kan, putusin gue. Gimana menurut lo? Ya, kalau pembedahan lirik lo menurut lu? Yang leg. Yang leg. Yang Lex. Pinter. Pintar ya. Dia itu emang nyari hater.
Nah, iya betul Iya, betul Di betul. sini ada lampu warnanya kuning. No shit Sherlock. Di sini juga ada meja. Itu kan kayak jualan di IKEA gitu kan. Iya. Tapi kan maksud gue, Iya, betul. orang-orang ngehujat, viewsnya naik. Welcome to IKEA. Halo, gue yang Lex, welcome to IKEA. Di sini ada Di lampu. sini ada Konsep. Konsep. konsep Orang tuh harus ya. mikir ke depan. Iya. Orang-orang yang saat itu nonton nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dia lagi rekayasa jadi orang IKEA. Iya. Gitu. Iya. Gue nanti, gue Emang bikin tolol lu loh. Gue bakal bedah lagunya Gusti ya. Gusti, iya. Coba maksudnya tolong koreksi mana yang bagian-bagian enggak penting Yoi tadi. Iya. Nggak penting yo, itu harus dihapus. Harus dihapus. Iya. Iya. Coba kalau lu bikin verse-nya Kemal. Kemal. Gue Ahmad Kemal Palevi. Nih, gua Ahmad Kemal Palevi sekarang nggak mau jadi banci. Nah, itu kan makin sampah kan? Karena kan ganteng-ganteng, swag. Swag. Masih nyambung. Masih nyambung. Kalau lu Kak, gue Ahmad Kemal Palevi. Semuanya satu-satu ya? Heeh. Gue belum kepikiran. Belum kepikiran, Belum. Takut salah gue. Kan bisa kayak gua Ahmad Kemal Palevi jagonya di suci, misalkan gitu bisa. Jagoannya suci bisa. Gue lagi nggak happy gitu. Bisa. Bisa ya. Coba kalau lu, gua Ahmad Kemal Palevi. Yoi. Oh, lu tetap stay. Tetap ya? stay Tetap gua. stay. Karena itu udah statement menurut lo ya. Iya. Sebenarnya itu teknik marketing aja. Gokil. Jadi di satu lagu yang paling diomongin liriknya dia. Yang paling terkenal jadinya dia. Oh iya. Zarab sih. Saraf sih. Iya. Si kualitas Reza Arab sih dia kan. Iya. Lebih bagus sih menurut Lebih gua. bagus sih jauh sih. Iya. Apa mungkin dia nggak dibantu kali ya? Pas Pas nulis. songwriting ya. Heeh. Kayak lek bantuin gue atain lu sendiri lah, nyontek anjing. Oh, ujian. Kita bisa. Ya udah kita mau ngomongin yang Iya, apa deh. aja. Enggak. Ayo ngomongin Gusti lagi. Iya. Kan gue ini pembedah lirik. Gokil. Iya. Gokil. Tadi apa sih pertanyaannya? Banyak lirik-lirik dan pemilihan judul lagu yang unik dari lu nih. Oh, asik. Inspirasinya tuh dari mana sih? Apa Anjay. ngasal apa gimana? Iya emang asal males mikir gimana? Yang jelas gue nggak kayak Kemal Palevi ya. Yoi. Yeezy apa namanya? Yeezy. Lucu jadi enteng. Nah, Lucu jadi enteng. Oke. Gue Marlo Ernesto. YOLO. yoi. Lu Marco Parama. Jangan panggil gua Rama. Lah kenapa? Aku aja suka-suka gua itu. Kenapa gue mau panggil lu Rama? Suka-suka gua. Gila. Rapper ngeluh. Langsung suka gua, boleh gak sih? Masa rapper ngambekan gini jelek banget. Jangan panggil gua Rama. Makanya gua ingat rapper. Pundungan. Benar. Rapper pundung. Rapper pundung gua kata lucu. Rapper pundung. Jangan panggil gua Rama. Iya. Gitu. Iya. Nah, pemilihan judul unik ya. Iya, judul unik. Inspirasinya sebenarnya gue cuma nyerap dari ini aja, dari lirik-liriknya aja. Udah mulai pusing gua nih lama-lama. Kayak misalkan kan diculik cinta karena ada lirik diculik cinta. Diculik cinta. Terus kayak misalkan di lagu pertanyaan ya karena nggak ada lirik pertanyaan. Terus kenapa ada jadi pertanyaan? Ya karena kan liriknya isinya tanda tanya semua. Apa yang harus aku lakukan, terus apa yang gitu-gitu. Pertanyaan deh gitu. Jadi, gampang aja. Terus kayak misalkan gua ada judulnya cerita salah tingkah. Ya iya, karena isinya tentang salting. Terus kayak ada yang sesuai dengan liriknya dengan Tuhan pun begitu. Ayo lanjutin. Enggak betul. Enggak ini Tuhan kok begitu? dengan Tuhan pun begitu. Maksudnya karena gue bisa jelasin. Oh, iya. Karena liriknya gini, makin hari makin jauh dari ayah dan ibu. Walau sekat dua pintu terasa jauh karena waktu. Gitu. Dengan Tuhan pun begitu. Makin sibuk kalang kabut. Jam tidurku direbut. 5 waktu tak ku sambut. Gitu. Gitu. Bagus. Ya kan? Kenapa nggak mungkin lupa sholat dulu lah? Tau gitu aja ya? Iya. Gue take down dulu dah. Ya, tolong. Jangan. Udah ke up jangan. Dibilang gua tuh breakdown. Gokil. Breakdown musisi. Menurut gue lu pengamat musik sih menurut gue. Parah. Lu band Sleo tuh lu. Gue tuh udahlah. Orang-orang kalau sebelum merilis ke gue dulu.
Ngapain? Untuk kasih denger. Mukul. Kesel Iya gitu kan? kan. Misi, maaf Iya, ya. gitu ya, gitu. Gua langsung kayak, Iya. album lu udah ready. Oh gitu caranya. Iya. Kalau kurang kenceng berarti harus ulang lagi ya. Kurang. Album lu belum mateng. Oh, Karena itu kan keyakinan karya dari itu dari ya. pukulan ke passion. Seberapa passion lu. Gitu. Dan seberapa banyak lu jadi pasiennya. Iya. Iya. Lu tolol ya lo. Sorry. Sorry. Tapi musisi paling lu suka siapa di Indonesia? Musisi paling gua suka. Banyak. Paling. Paling itu satu biasa. Satu. Lu siapa, Kak? Iya, lu siapa? Pum Vipret. Di Indonesia. Gua kira lu ngomong ke dia doang. Kan semuanya berlaku sama. Ke gua. Enggak cuma dia yang tolol ya, lu juga sama ya. Iya. Kamu jangan main tolol-tololin adik kamu. Sorry. Si kakak mah suka kayak gitu. Kakak Adik, nih. Iya, kakak nggak boleh gitu. Sorry. IQ nggak beda jauh. Tahu. Gua kira ke dia Indo kita bebas. Lagi mana ceritanya? Enggak, tapi itu naluri anak pertama, sumpah kayak gitu. Ada kedua. Aduh. Tolol juga. Cocok mantap. Udahlah. Pantes. Oh, lu anak kedua. Iya. Lu anak tiga. Terakhir. Jujur gua anak pertama. Serius? Sumpah gua anak pertama gua. Ih. Oke, thank you. Oke. Udah kayak enggak penting ya sebenarnya. Iya. Ya udah. Berapa saudara? Hah? Berapa saudara? Wah, Dua. Yang satu lagi musik juga. enggak. Kakak apa deh? Cewek apa cowok? Sorry. Ade dong. Cewek apa Apa cowok? adek sepupu? Adek gua tuh dia paman. Maksudnya cewek apa Kayak cowok? mimpi lagi demam tau gak nih? Adik gue itu paman. Bangun anjing demam. Itu biasa mimpi gitu. Iya. Mimpi gitu anjing. Adik gue paman. Gue sakit banget anjing. Aduh. Adek gua cewek. Kenapa nggak musik juga? Ya enggak apa-apa. Iya suka dia. Ya jangan dipaksain. Diatur. Rezeki orang diatur. Gue kira ada alasannya juga anjing. Ya enggak apa-apa. Enggak, tapi di lagu Cicik Bumbung gua duet sama adek gua. Oh, ada lu bisa nyanyi juga. Bisa. Lu mau nanya paman gua enggak? Enggak. Tadi apa sih pertanyaannya? Ini favorit musik. Nggak penting, nggak ada di sini juga. Udah pertanyaan Udah netizen. pasti. Gara-gara pumpruit tadi. Iya lu pumpin purit lagi. Udah kenceng salah lagi. Iya, asik. Kalau lu siapa? Pumpruit. Pede banget. Kalau gue Ziafi. Ziafi. Malaysia kan? Iya, menurut gue suara dia bagus banget. Kan negara ini. Katanya Indonesia juga. Di Indo juga. Babi lu. Lah kira kan udah main Asia sekarang. Iya. Dia belum jawab Indo. Gara-gara lu pumpin purit, gue main Asia juga. Gitu. Gitu. Ya udah lu Asia deh. Nggak boleh dari Indo tapi. Gua suka lagu yang sebenarnya gua nggak tahu judulnya apa dan penyanyi siapa. Oke. Tapi gua bisa nyanyiin. Coba. Woman ci Sang- so suli ci sang sang. Siapa yang sang-sang? celai Ada di Ada, TikTok, di di TikTok. booming tuh. Iya. Kalau Ini- dia juga punya lagu Mandarin. apa? Kasih Kak. Liu, tau gak? Womonte fancy ni fancy, I fancy womonte dase. Itu lu ngomel ya? Itu lagi ngomel ya? Liu itu artinya 556. 5566. Oh iya. Grup bandnya 5566 namanya. Tadi lagu gimana? Womonte fancy ni fancy, I fancy. Kalau pakai lagu enak. Enak sumpah. Enak tuh. Kalau gue suka lagu ini, Tagalog. David Bautista. Iya, gue suka banget sama dia. kok- Christian. David Bautista pemain Smackdown. Pemain Kalau- Smackdown. kenapa lu ngiyain? Udah iya aja. Iya. Asik. Kita lu gak enak anjir. Gue ternyata suka banget lagu-lagu Filipin. Oh iya. Ternyata mulai dari River Maya. River Maya. Bermaya itu yang ini ya? Bali Song judulnya. Judul lagunya, salah Oh, satu iya. judul lagunya Bali Iya, Song. yang lagunya Never in my life have I been more sure. Iya kayak gitu. Kan sekarang Asia kan Asia lagi jadi naik. lagu Inggris semua soalnya. Iya. Oh. Makanya ada 88 Rising. Iya. Kayak enggak. 88 band Asia itu dinaikin. Anjay, 88 band Asia. Gampang banget. Kayak terlalu males ngurusinnya, Mas. 88. Gimana rasanya sih udah jadi artis Kita banget? bacain Asik. pertanyaan netizen. Breaking dulu bego. Oh iya. Dimarahin lagi. Sorry. Dari Gus Iwil. Nendia. Kita akan bacain pertanyaan netizen dulu.
Dari Nendia. nah, Gimana sih rasanya udah jadi artis banget? Gue anjing. nggak ada anjingnya Gak loh. ada anjingnya. Gini ya teman-teman gue yang bangsat ya. Nih. Asik. Jadi artis rasanya enggak sih, gue nggak ngerasa ya. Gila. Down to earth Down banget. to earth banget. Tapi lu udah lewatin masa-masa star syndrome lu belum? Nih, gue tuh nggak tahu ya. Tapi kalau menurut adik gue, yang gue validasi juga, star syndrome gue justru pas gue SMP. Wah. Star syndrome dini dia Iya, kan. sumpah. Maksudnya, Tapi apa yang terjadi di SMP? enggak, karena kan kalau star syndrome tuh biasanya apa sih yang terjadi? Kayak ngerasa lebih oke daripada Iya, yang lain kan? iya. Maksudnya Iya, sebenarnya kayak sombong kan? Iya. Star syndrome itu sebenarnya sombong kan? Iya. Jujur gue SMP gue. Tengil gitu. Iya, jadi kan dulu gue pas kelas 2 SMP itu diet gue berhasil. Oke. Jadi gue kurus. Oke. Dan orang-orang mulai ngeliat gue ganteng. Di situ gue mulai ngerasa kayak Star syndrome. jujur. Hancur. Emang iya, Pak? Gitu. It's time to Emang iya, Pak? shine. Jujur. Oh iya. Oh. maksud- Gitu. Soalnya jadi kelas 1 nih orang nggak tahu kehadiran gue nih. Iya. Pas kelas 2, gue kan emang pas SMP tuh gue olahraga tuh semuanya gue sikat. Maksudnya kayak basket apa segala macam gue Oke. sikat tuh. Nah, pas gue inget banget hari pertama pas eskul itu tuh tiba-tiba teman-teman gue yang cewek kayak, Gusti kok kayak lu kurusan ya? Terus gue kayak, emang iya? Emang kurusan ya? Emang kelihatan ya? Anjing. Masa nggak sih? Tolong ngambilin bola beneran. Iya, bola beneran. Panik. Panik. Emang iya kurusan? Anjing. Cuma anak basket yang tahu ya. Anak basket yang tahu. Iya, emang masa iya sih? Gue soper, oke. Nggak jadi. Nggak jadi. Adanya gini. Gitu Jaga gua anak-anak dulu. basket kator banget. Sumpah, sama gini, dribble, nyengket gitu. Iya, ayo tahu. Di atasnya ya. Di atas, iya. Kayak gitu, kayak norak banget ya. Orang. Iya, sorry. Ternyata ya. Iya, Dulu sama kayak keren ya. Dulu Jujur. street bola. Iya gue kayak Iya, sumpah. Kepalanya kepalanya gue Siap gini. supaya musuhnya makin ketipu. Iya, baik. Gitu ya, Nanti kayak anjing kiri kanan kiri. di bayangin kita kayak, ya anjing cepet banget. Padahal orang lagi cuma, kira-kira biasa doang. goblok dah. Gitu. Tapi dulu tuh kayaknya kayak gua nggak bisa lihat, dia nggak bisa lihat. Iya, sumpah. Apa yang blur di mata gue, blur di mata lu. Iya, sumpah. Gila ya, norak banget ya. Oke, berarti lu udah nggak lewatin star syndrome. Gua curiganya sih, ya insya Allah semoga enggak ya kalau sekarang. Makanya gue sering banget menggaungkan gue lagi debut Star Syndrome. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Biar ada alasan boleh kayak tai. Iya. Enggak, karena kan biasanya kan siklus orang kalau baru naik kan begitu ya. Maksudnya ada aja orang-orang yang kayak apa-apa kayaknya salah gitu. Gue bilang, gue lagi debut Star Syndrome gue gitu. Kan lu salah mulu gitu. Jadi gue berusaha keras untuk sombong dan hasilnya nggak ada yang percaya. Iya sih. Orang star syndrome nggak ada yang bilang gue lagi star syndrome ya. Gue nih ya, tahun lalu kan gue kan misalnya untuk pertama kalinya alhamdulillah ya gue main di kayak Java Jazz, terus Pestopora, Synchro. Kacau. Itu kan gue bermain di ranah-ranah green room kan. Iya, keren banget. Keren banget. Green room. Ini Star Syndrome nih. Iya kan, iya kan? Iya, Gue iya, ya. iya. Nah, terus kan Nggak usah ngangkang. Entertainer. penghibur. Iya, terus abis itu gue dikenalin lah, misalnya kayak sama musisi-musisi gede. Wah ini Gusti ya. Oh iya. Gue lagi Star Syndrome guys, gue lagi Star Syndrome. Masa Star Syndrome gak enakan? Gitu gue dicengin. Malah dikasihanin. Kasian sih. Kasian Iya, sih. gue Star Syndrome loh gue loh. Bayangin musisi-musisi besar gitu. Ngeliat dia star syndrome bodoh. Bodoh. Kalau star syndrome, Bodoh, Star, iya. Patrick Star kayak apa gitu. Next, pertanyaan netizen yang kedua dari Ratih Hadiantari. Apa kelebihan dan kekurangan dari seorang Gusti Wiw? Bagaimana mengatasinya? Perfect banget lah ya. Apa? Perfect banget lah ya, nggak ada.
Kelebihan kekurangan. Gokil. Iya kan? Lo orangnya, lo orangnya. Allah. Lo orangnya. Allah. Lo berdua sih nyampe. Sumpah. Nggak, Kelebihan kekurangan. kekurangan. Kelebihan gua ngerasa nggak punya kekurangan dan kekurangan gua adalah itu. Skip sih. Bermain di ranah paradoks. Iya. Siap, Keren. Apa kelebihan kekurangan gua nggak tahu. Bermain di ranah paradoks. Filsuf. Udah jam segini gue pulang dulu ya. Jangan, belum kelar. Belum kelar. Dikit lagi sabar Iya, guys, iya. sabar. Pertanyaan selanjutnya. Nadia A. Kristana A. Kristina. Whatever. Nadia Kristina. Kenapa suka dipanggil Syafa, Bang? Gak ada yang suka. Pernah foto bareng Syafa nggak? Nggak pernah. Syafa. Tahu gua siapanya Syafa. Mau Syafa kayak mau Syafa kayak mau Tunggu Syafa. nih Syafa siapa yang kita omongin? Ini apa? Anaknya Rachel. Anaknya Buna. Anaknya Buna, Anaknya iya. Buna. Gue sering dibilang mirip Syafa. Kalau pertanyaan tadi kenapa suka dibilang Syafa? Nggak ada yang bilang gue suka. Emang disamain aja. Samain aja, nggak ada gue. Dari segi mana ya? Segi 3 atau segi 4. Iya. Gitu-gitu. Gak tahu gue. Tapi nggak suka dipanggil Syafa. Bukannya nggak suka sih, tapi Oh, jadi lu nggak suka anaknya Rachel. Gitu. Masih anak kecil aja udah di nggak sukain. Gila dah. Cancel lah. gue lebih prefer Avatar sih menurut gue. Avatar. Misalnya kalau anak kecil ya. Disamain sama Avatar. Enggak, sama Sansan-nya. Gue disamain sama... Udahlah. Apa bener Sosis Solo itu dulunya pernah gabung band? Hah? Aduh. Dari Kid Nas. Menurut aku kamu tabayun sih. Pertanyaan-pertanyaan kayak ini menurutku... Ini apa sih gue nggak ngerti sama sekali. Enggak, maksudnya Sosis Solo. Sosis kan ada Sosis Kan Solo. Sosisnya Solo dulunya pernah ngeband enggak gitu. Ya nggak sih? Bingung nggak kamu? Itu sama aja kayak orang kalau bikin kesalahan jadi duta apalah. Kalau duta Silon Seven pernah bikin salah apa? Iya. Coba. Kalau Kan duta sama- suara? Ai. Kaset. Iya. Kayak gitu. Oh apa benar? Iyain aja, Solo iyain itu aja. Dulunya pernah gabung band. Bener bodoh kamu. Iya benar. Tapi kalau aku nggak tahu ya kalau Sosis Solo pernah gabung band apa enggak. Tapi yang aku tahu gini. Dulu kan Eloko Gonzales suka makan sosis Okto. Nah ini kan emang apa mantep gitu. Ada sosis Solo kan Eloko Gonzales suka makan sosis Okto. Nah itu kan ada Okto, kan ada Eloko Gonzales. Iya, up gitu ya. Iya. Eloko. Iya. Expect the unexpected. Iya, bermain di paradoks. Iya. Ada lagu paradoks musisi Indonesia dari Dred Kasava. Apa tuh Lo harus dengerin. judulnya? Paradoks. Tadi udah dikasih Karena ngomong, paradoks. yang nyanyi Dred Kasava. Dred Kasava tuh dalam bahasa Indonesia Singkong. singkong goreng. Singkong kering. Singkong kering. Iya, terus dia punya lagu paradoks yang gini. Am I the one who's talking? Ngantuk banget. Gue yang ngantuk. Lagunya mah kenceng. Iya. Cuma itu singkong melempem sih. Iya, gue melempem sih. Iya, Lu iya. emang nggak tau lagu ya? Nggak tahu. Ya, nggak tahu dia. Kurang jauh ya gua mainnya ya. Am I the one gonna kita? Bukan, kayaknya bukan lagu itu deh. Kayaknya bukan ya. Iya. Dengar-dengar lu fans berat Superman is Dead. Anjay, betul. Memang gue suka membangun dunia di dalam perbedaan ya. Iya. Karena kan kita kuat bersinar kan. Dan kita harus percaya loh, nggak ada yang sempurna dan dunia akan kembali tertawa. Super sekali. Don't tolerate relationship that hurt. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Nggak usah ngasih. Jangan Nggak usah dibaca. ngasih quotes kalau baca di belakang. Nggak usah. Iya. Tapi Gus, silakan. Jauh. Pasti lu gue dari tadi ngeliat muka lu dari awal ya. Mulai dari udah berapa menit yang lalu, udah capek. Tapi sumpah udah drain. Drainingnya tuh bercandanya. Iya, bercandanya iya Iya sih. kan? Gue harusnya kita syuting dari awal dan kita serius ya. Serius ya, ulang. Dari Halo, selamat balik sama di Viniar dengan Gusti Weo. Jadi balik lagi kali ini lagi garap lagu apa? banyak. Banyak. Ih, jawabnya singkat-singkat kayak musisi yang itu. Anjay! Aduh, aku sorry, aku lagi nggak mood. Cancel. Asik. Terlalu ini. Algoritma TikTok. Algoritma Asik, TikTok iya. joget-joget slebeo. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton Viniar. Iya. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Shockbreaker-nya. Sama dengerin lagu gue
Icik Bum Bum udah out di semua platform. Ya terima kasih Pak Ahok. Sebut nggak berani. Oke, thank you banget Thank you banget Gusti buat Gusti Will. Will. Yes, terima kasih. Marlo dan Marco.